Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan penyelesaian dari persamaan diferensial, di mana minggu yang lalu atau minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyelesaian persamaan diferensial dan persamaan homogen dengan substitusi Y sama dengan Vx. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian dengan penyelesaian persamaan diferensial eksak. Jadi yang perlu saudara perhatikan dari beberapa penyelesaian yang kita pelajari, ya. Jadi di dalam penyelesaian tersebut ini harus saudara perhatikan bagaimana ciri dari masing-masing bentuk persamaan diferensial tersebut. Jadi misalkan saudara mempunyai sebuah persamaan diferensial, kemudian ingin saudara selesaikan, ya ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Ini harus diselesaikan dengan cara pemisahan variabelkah, ataukah dengan homogen, ya, atau dengan eksak, ya. Jadi dengan beberapa jenis penyelesaian yang ada, ya, jadi penyelesaian yang ada ini saudara harus jeli memilih mana yang dapat saudara selesaikan dan mana yang dengan cara A, dengan cara B, dan yang lainnya. Oke, kita langsung menuju ke persamaan diferensial eksak. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial eksak ini yang patut diperhatikan ini adalah apabila M nama fungsinya, XY ini variabelnya. Jadi apabila fungsi M dengan variabel X maupun Y di dalam persamaan tersebut dikali dx, kemudian ditambah dengan N, ya, N nama fungsi juga, kemudian ini XY, jadi di dalam fungsi tersebut ada variabel X dan juga Y, dy sama dengan 0. Jadi M ini nama fungsi, ya, M dikali dx, ya. Jadi yang M ini ketika dikali dx kemudian dipisahkan dengan tanda penjumlahan, operasi penjumlahan plus, ya. Kemudian N fungsi N kali dy sama dengan 0. Jadi ketika saudara menemukan bentuk persamaan tersebut, ya, ini persamaan ini harus kita cek dulu eksak atau tidak, ya. Jadi harus kita cek dulu ini masuk ke dalam persamaan eksak atau bukan. Jadi belum tentu dengan ini, oh ini seperti ini, M kali dx kemudian ditambah N kali dy sama dengan 0, ini eksak, belum tentu. Kita cek dulu. Ceknya bagaimana? Yaitu kita menurunkan, ya, turunan dari, atau kita menurunkan fungsi M. Fungsi M itu yang dikali dengan dx. Ini kita turunkan terhadap dy, ya. Kita turunkan terhadap dy. Sedangkan fungsi N, ya, ini kita turunkan terhadap dx, ya. Apabila antara kedua hasil turunan tersebut mempunyai nilai yang sama, maka persamaan tersebut dapat dikatakan dengan persamaan diferensial eksak. Kita bisa selesaikan dengan cara eksak, ya. Jadi kita turunkan masing-masing, yang M yang dikali dx ini diturunkan terhadap Y, yang N diturunkan terhadap dx. Du M, ya, du M ini diferensialnya, du M XY, ya. Jadi du M per du Y turunan fungsi M terhadap Y sama dengan turunan fungsi N terhadap X.
di mana M dan N ini merupakan fungsi X dan fungsi Y. Fungsi X dan Y. Jadi di dalam fungsi M maupun fungsi N sama-sama di dalamnya terdapat terdapat variabel X dan maupun variabel Y. Kemudian penyelesaian persamaan diferensialnya adalah jika sudah dinyatakan mempunyai nilai yang sama, dua jenis turunan tersebut, atau turunan M terhadap Y sama dengan turunan N terhadap X, maka kita penyelesaiannya adalah Fxy sama dengan integral, ada tanda X di sini, integral terhadap X, ya, integral terhadap X dari apa? Dari M. Kemudian ditambah dengan integral dari N dikurangi du per du Y, dikurangi turunan terhadap Y. Turunan apa? Turunan dari integral M dx dy. Kemudian sama dengan C konstantanya. Ya, ini sudah rumus. Bentuk ini sudah rumus. Jadi Fxy sama dengan integral dari integral terhadap X, ya. Maksudnya integral X ini yang diintegralkan variabel X saja terhadap X. Jadi integral dx istilahnya. Integral terhadap X dari M, ya. Kemudian ditambah dengan integral dari N dikurangi turunan terhadap Y dari apa? Dari integral terhadap X dari N M dx dy. Oke, ini agak rumit ya kalau saudara belum mencobanya, belum tahu ini seperti apa. Tapi kalau saudara sudah mencoba, kemudian saudara sudah memahami ini dengan dasarnya, ini pasti nanti akan bisa. Ya, ini kalau saudara hanya melihat tulisan ini, wah, bingung Pak saya kalau melihat seperti ini. Oke. Kemudian di mana integral X M dx adalah integral M, ya ini integral M ke X. Jadi kalau kita mengintegralkan mengintegralkan terhadap X, maka selain fungsi atau selain variabel di dalam fungsi yang selain X, ini dianggap sebagai konstanta. Karena M di dalamnya ini ada fungsi X dan Y-nya, ada variabel X dan variabel Y, maka Y ini sebagai konstanta, dianggap sebagai konstanta. Jadi yang diintegralkan adalah X-nya saja. Kalau Y-nya dianggap sebagai konstanta, berarti seperti angka 5, angka 2, ya. Jadi bukan kita integralkan Y diintegralkan jadi setengah Y kuadrat, bukan. Tapi Y ini dianggap sebagai konstanta. Atau dengan mengintegralkan terhadap Y, sehingga penyelesaiannya ini bisa seperti ini. Jadi ada dua jenis penyelesaian, yaitu penyelesaian kita integralkan terhadap X M-nya, atau kita integralkan terhadap Y untuk N-nya, ya. Jadi kedua jenis ini sama bisa dilakukan, ya. Tapi kalau yang kedua ini integral terhadap Y dari N dy, ya. Ini adalah integral N ke Y dan dengan X dianggap sebagai konstanta. Ya, ini tentang bentuk persamaan diferensial eksak. Jadi sudah ada rumusan untuk mempermudahnya seperti ini. Dan cara pengerjaannya bagaimana? Cara pengerjaannya ini kita mulai dari yang dalam dulu, baru ke yang luar sini diturunkan, baru dioperasikan dengan ini, diintegralkan, baru dioperasikan dengan M. Jadi bukan ini kerjakan sendiri, tapi tidak, mulai dari yang paling terdalam dulu, ya. Ini dulu juga tidak masalah, tapi yang integral ini kan panjang ini, integral dalam kurung N, ya, dikurangi du per du Y
integral lagi ya. Jadi ini membutuhkan sebuah ketelitian nanti dalam penyelesaian. Oke, ini tentang bentuk umum persamaan. Jadi ada dua penyelesaian atau dua rumusan penyelesaian yang dapat kita gunakan. Nanti kita coba dari contoh nomor 1 ini nanti baik dengan cara yang integral terhadap y maupun integral terhadap x ya, kita coba. Oke, kita mulai untuk contoh ya. Jadi ini nanti sambil saudara pahami dengan melihat beberapa jenis atau melihat contoh soal ya, atau penyelesaiannya seperti apa. Oke, yang pertama kita melihat contoh soalnya. Jadi selesaikanlah persamaan diferensial dari cos y dx ditambah 3 min x sin y dy sama dengan 0 ya. Ini soalnya seperti ini, kita coba copy. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi ada cos y dx plus 3 min x sin y dy ya. Ini kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Pak, tadi dikatakan bahwa ada rumusan ya. Tadi dikatakan bahwa ada m ya. M ini kemudian dx kemudian plus n dy sama dengan 0. Di mana m dan n ini di dalamnya ada variabel x dan y ya, n-nya juga ada x dan y ya, sama seperti ini tadi ya. Bentuknya ini m x dx m dx n dy sama dengan 0 ya. Kemudian ketika menemukan bentuk seperti ini, kita melihat soal ini. Pak, ini di dalam yang dikalikan di dalam soal yang dikalikan dx itu hanya cos y saja, tidak ada variabel x-nya. Apakah ini bisa kita masukkan dalam kategori ini? Ya, bisa. Jadi tidak selalu kedua unsur variabelnya baik x maupun y-nya harus dua-duanya muncul, tidak harus. Jadi bisa jadi hanya y saja atau x saja. Tetapi yang paling penting dalam pengecekannya itu nanti adalah ini, dari do m turunannya, do m diturunkan terhadap y, do m per do y, kemudian n diturunkan terhadap x. Ini harus sama, turunan n terhadap x ya. Ini m terhadap y, n terhadap x, itu yang harus sama. Jadi kalaupun saudara melihat bentuk soal seperti ini, oh ya enggak masalah ya, asalkan saudara sudah bentuk menjadi penjumlahan kemudian sama dengan kan 0, sudah. Kemudian baru kita cek apakah dari persamaan tersebut mempunyai turunannya mempunyai nilai yang sama antara kedua jenis fungsinya. Ya, sekarang kita coba turunkan. Do ini sama saja dengan bentuk turunannya, sama dengan D ya, tapi lebih di bawahnya lagi, tapi intinya sama. Do adalah bagian dari sebuah fungsi yang diturunkan. Kita masuk ke ini dulu, identifikasi. Berarti ini bisa kita kategorikan yang dikalikan dengan x di sini, ini adalah m. Ini ya rumus dasarnya, bentuk dasarnya. Yang dikalikan dengan dy ini adalah n. Jadi ada m dan juga n ya. Sekarang kita turunkan. Untuk apa sih? Kita ngecek dulu sebelum saudara menyelesaikan dengan penyelesaian yang tadi, cara tadi. Itu kita cek dulu apakah betul persamaan ini eksak atau tidak. Jangan-jangan tidak eksak ya.
Harus kita cek dulu keeksakannya, yaitu dengan cara tadi du M per du Y, du M turunan M terhadap Y, kemudian sama dengan, ya kita tulis dulu du M terhadap du Y dulu ya. M nya apa? Cos Y. Ini cos Y. Kemudian diturunkan terhadap Y. Ya sudah, tinggal saudara turunkan saja. Turunan dari cos Y itu apa? Ya. Diingat kembali, turunan ini kan, turunan dari cos Y ini sama dengan min sin Y. Ya, sama dengan min sin Y. Ya, sambil saudara cek di integral baku. Kemudian sudah ini kita sampai sini saja menurunkan. Kemudian kita cek berikutnya, ini turunan n terhadap x. Turunan n terhadap x, maka n ini tadi di sini adalah di soal 3 min x sin y. Berarti 3 min x sin y. Ya. Diturunkan terhadap y. X terhadap x, maaf. Diturunkan terhadap x. Sekarang kita cek turunannya bagaimana. 3 diturunkan habis kan? Nih, kalau saudara 3 turunannya habis. Kemudian x sin y. Yang perlu diperhatikan ini ada x, ini ada sin y. Sedangkan ini yang diturunkan terhadap apa? Terhadap x. Maka ketika sebuah variabel dikalikan dengan variabel lain dan yang diturunkan adalah salah satu variabelnya terhadap salah satu variabelnya saja, maka variabel yang lain tersebut itu dianggap sebagai konstanta. Sama seperti tadi mengintegralkan terhadap x, maka y ini dianggap konstanta. Begitu pula ketika kita mengintegralkan mendiferensialkan atau menurunkan terhadap x di sini, maka variabel y akan dianggap konstanta. Jadi kalau kita anggap sebagai konstanta, artinya sama seperti angka biasa. Sebagai contoh misalkan, ini sama seperti kita 5 kali x. Variabelnya itu adalah 5. Variabelnya itu adalah x, dan 5 ini apa? Konstanta kan? Jadi ketika ini ada variabel x, ini ada konstantanya adalah 5. Ya. Maka ketika kita turunkan terhadap x, 5 ini masih tetap enggak? Masih. Jadi x diturunkan terhadap dx, hasilnya 1. 1 kali 5, ya 5. Kecuali kalau berdiri sendiri. Angka 3 ini kalau kita turunkan ya konstanta, kita turunkan kan habis. Maka ini 0 habis, ini min x sin y. Turunan x terhadap dx itu adalah 1, maka di sini min 1 dikali konstantanya. Konstantanya apa? Konstantanya ini sin y. Ya. Maka di sini menjadi min 1 di konstanta masih tetap sin y, min 1 dikali sin y, jadinya min sin y. Saya rubah warnanya. Ini menjadi min sin y. Antara hasil turunan m terhadap y dan juga n terhadap x ini sama-sama mempunyai hasil min sin y. Ya, maka ini kita bisa anggap persamaan ini adalah persamaan eksak. Setelah ini dianggap persamaan eksak, kenapa? Karena hasil dua turunan ini menghasilkan nilai yang sama. Ketika nilainya sama dianggap eksak.
Oke, berarti ketika eksak bisa kita selesaikan dengan rumus cara penyelesaian yang tadi. Setelah dinyatakan bahwa persamaan ini eksak, kita bisa menggunakan rumus penyelesaian ini, ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus penyelesaian ini. Ya, jadi dirasa soal tadi bisa eksak, ini berikutnya kita bisa menggunakan rumus yang X ini misalkan. Ya, kita coba menggunakan rumusan ini. Ya, kita coba di sini. Oke. Jadi ketika ini tadi sudah dinyatakan eksak, kemudian kita coba selesaikan persamaannya ini dengan rumus ini. Jadi setelah tadi kita menggunakan ini, bentuknya seperti ini, ya, kita coba menggunakan rumusan ini dulu. Oke. Ya, berikutnya ini rumusan ini. Jadi kita mencoba menyelesaikan dengan integral ini, ya. Dengan tampilan ini fxy sama dengan integral terhadap x dari mxy ditambah integral n min du per du y integral x mxy dx dalam kurung dy sama dengan c. Kita coba masukkan penyelesaiannya. Ya, ini ada saya tuliskan fxy. Jadi ini nama fungsinya, nanti fungsi ini fungsinya apa? Fungsi hasil penyelesaian persamaan diferensialnya. Kemudian diintegralkan terhadap x, ya, dari m-nya apa? M-nya adalah cos y. Ya, kita tulis saja langsung di sini. Cos y. Cos y kemudian plus ini dx ya, cos y ditulis apa? Cos y dx ya. Ini di sini cos y terhadap dx ini di sini ya. Kemudian ditambah integral, ya, ini kalau kita tuliskan kan seperti ini, cos y dx. Kemudian ditambah integral dalam kurung, ya. Ini kita coba tuliskan ini, sesuaikan rumusnya. Dalam kurung n-nya apa? N-nya adalah 3 min x sin y. Berarti ini kita tulis 3 min x sin y. Min x sin y. Kemudian dikurangi du per du x. Ya. Ini kalau biar tidak bingung, ini kasih dalam kurung, boleh kurung lagi biar saudara tidak bingung. 3 kemudian min du per du y diintegralkan terhadap x. M-nya apa? Dari M-nya adalah cos y. Ini cos y, ya. Kemudian tutup kurung kotak dari awal sini, ini hubungan dengan sini. Kemudian dy sama dengan c. Ntar ini di sini ada dx-nya juga. Ya. Dx m, ini dx integral m dx, ini m dx juga seharusnya, ya. Kemudian cara penyelesaiannya ini integral terhadap x cos y dx ditambah integral 3 min x sin y dikurangi du per du x integral x terhadap x cos y dx dalam tutup kurung dy sama dengan c. Oke, tidak perlu bingung ya. Saudara menemukan bentuk persamaan yang panjang ini, kita mulai turunkan pelan-pelan dari yang paling dalam, yaitu dari ini dulu.
kita turunkan dari yang paling dalam, yaitu ini, diintegralkan. Kemudian setelah diintegralkan ini diturunkan, ya. Kemudian diturunkan ini dikurangi dulu dengan ini. Baru kemudian diintegralkan, baru dijumlahkan dengan ini. Ya. Jadi tahapannya ini 1, 2, ini kemudian 3, 4, dan terakhir keseluruhan dijumlahkan dengan cos Y. Ini adalah 5. Tahap yang kelima maksud saya. Kemudian kita coba selesaikan, ya. Ini f x y sama dengan, kita tulis ini dulu, yang atas tetap tidak masalah, ya. Integral terhadap x cos y, ya. Ini cos y saya tuliskan dulu saja, cos y dx ditambah dengan integral, ya. Kemudian ini 3 min x sin y dikurangi, ya, du per du y. Ya, du per du y. Sekarang ini integral cos y terhadap x. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita menemukan sebuah persamaan kemudian diintegralkan, dan yang diintegralkan ini adalah bentuknya konstanta, ini kan konstanta y, tidak ada variabel x kan, ini kan hanya ada cos y saja, maka bentuk integralnya adalah sama seperti saudara mengintegralkan seperti ini. Misalkan angka 5 dx, saudara integralkan, berapa hasilnya? Otomatis hasilnya adalah 5x kan. Dia tidak punya variabel x, kemudian diintegralkan, dia hanya konstanta, kemudian diintegralkan. Ingat bahwa di dalam angka 5 ini terdapat angka 1, yaitu dikali 1 dx. 5-nya konstanta, berarti jadinya 5x. Berarti kalau kita punya integral y dx, kita integralkan terhadap x, maka hasilnya apa? Ingat ada angka 1 dengan dx ini, maka hasilnya adalah xy. Begitu pula yang di sini. Kita mengintegralkan cos y dx, maka hasilnya adalah integral dari cos y dx ini, apa integralnya hasilnya? Hasilnya adalah x cos kalikan dengan cos y. Ya, kemudian tutup kurung. Ini dy sama dengan c. Oke, itu ya. Setelah ditemukan hasil dari integral yang pertama ini, yaitu dari cos y, ini ketika diintegralkan terhadap x, dari hasil integral ini, ya, berikutnya kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu setelah mengintegralkan bagian dalam, diintegralkan bagian yang terluar. Berikutnya kita diferensialkan terhadap y. Jadi du per du y dari hasil integral ini tadi cos y, dimana hasil integral cos y terhadap x itu ditemukan x cos y. Nah, sekarang kita turunkan terhadap y sekarang. Jadi kalau kita menurunkan terhadap y, kebalikan dengan tadi ya. Ketika kita mengintegralkan terhadap x, yang diintegralkan itu adalah variabel x. Selain variabel x itu adalah konstanta. Tetapi ketika berikutnya kita turunkan terhadap y, maka yang variabel y itu kita turunkan. Sedangkan untuk yang variabel selain selain y, ini dianggap sebagai konstanta. Jadi ini ada x cos y diturunkan terhadap y, maka yang kita turunkan adalah ini dianggap variabelnya cos y. X nya dianggap apa? X nya dianggap sebagai konstanta. Berikutnya kita tuliskan lanjutannya, f xy integral
terhadap X cos Y dx ditambah integral, ya, ini masih tetap 3 min X sin Y dikurangi, ya. Sekarang turunan terhadap Y dari X cos Y. Maka turunan dari cos Y itu apa? Cos diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah min sin, ya kan? Turunan dari cos Y ini kan min sin. Ini adalah min sin turunannya. Cos Y turunannya min sin. Kemudian X-nya bagaimana? Karena X-nya masih dianggap sebagai konstanta, berarti dia tetap. Berarti hasilnya adalah dianggap dikurangi dengan tadi dikurangi dengan X dikali dengan turunan dari cos Y. Turunan dari cos Y adalah min sin, ya kan? Turunannya adalah min sin. Jadi kalau kita tuliskan, ini kan kita turunkan, turunannya dia min sin, ya. Turunannya menjadi min sin. Jadi ini warnanya saya samakan. Ini menjadi min X, ya, karena tadi min sin kali X berarti min X sin Y, ya. Kemudian ini dy sama dengan C, ya. Ini jangan lupa ini dikurung karena ini ada tanda min, kemudian hasilnya min, ya. Oke, ini coret, ya. Oke, berikutnya ini sekarang berikutnya kita lanjutkan setelah ini, berarti kita operasikan 3 min X sin Y ini, ya, dikurangi ini. Kita coba masukkan kembali fungsi X Y, ya, sama dengan integral terhadap X cos, ya, cos Y dx ditambah integral, ya, ini langsung kurung jadi satu saja, ya. Ini 3 min X sin Y. Sekarang ini min kali min dia jadi plus, ini jadi plus X sin Y. Ini terhadap D sama dengan C. Oke, ini sudah, ya. Jadi ini hasilnya ini seperti ini. Kemudian ini bisa kita hitung dulu sebelum kita integralkan, kita operasikan yang ada di dalam ini dulu. Bisa tidak kita operasikan dulu? Ternyata bisa. Karena apa? Karena di sini ada X sin Y, kemudian jika di sini juga ada X sin Y. Ini plus, ini min. Jadinya plus ketemu min 0, hilang kan ini jadinya. Sehingga yang tersisa berapa? Hanya 3 saja. Sehingga di sini hanya menjadi f x y sama dengan integral terhadap x dari cos y dx ditambah dengan integral, ini sudah hilang kan, integral 3 dy sama dengan c, ya kan, ini 3 dy sama dengan c. Sehingga tinggal kita hitung kembali, ini diintegralkan, ini diintegralkan, ini ada f x y sama dengan ini integral terhadap x, ya, sorry kita langsung integralkan saja.
integral terhadap X cos Y seperti tadi ini. Integral cos Y terhadap X ya. Ini hasilnya sama dengan ini. Yaitu apa? X cos Y. Nah, ini kan sama dengan ini. Ditambah integral 3 dy. Ya, tinggal kita tambahkan saja integral 3 dy. Jadinya 3y sama dengan c. Ya. Ini fxy sama dengan x cos y plus 3y sama dengan c. X cos y plus 3y sama dengan c. Ini adalah hasilnya. Oke. Ini ya. Ini ketika kita menggunakan X. Lalu ada rumus yang kedua tadi. Untuk yang rumus kedua, ini kan ada ini, ya. Ketika kita menggunakan Y. Ya, ketika menggunakan Y. Dua-duanya sama, ya. Hanya caranya saja yang berbeda, tapi intinya sama. Oke, ini ya. Jadi dengan cara yang kedua ini sebenarnya sama saja. Kita coba untuk menyelesaikan dengan cara yang kedua. Ya, kita coba selesaikan dengan cara yang kedua. Ya. Ya. Ini cara yang kedua. Ya, dengan cara yang kedua ini nilainya sama, jadi kita coba samakan dengan ini ya. Jadi tadi untuk ininya cos Y penempatannya dibalik. Sekarang 3 min X sin Y yang di depan. Oke, saya tuliskan di sini. Sehingga kalau kita tuliskan ini menjadi f x y sama dengan ya integral terhadap y dari n. N-nya adalah tadi N-nya ini 3 min X sin Y. Oke, ini ya. Integral 3 min X sin Y. Ya, kemudian ditambah dengan integral ya. Ditambah dengan integral dari M. M-nya apa? M-nya adalah cos Y dx. Ya, saya jangan lupa ini sebentar saya tambahkan ini. Ini di sini ada tambahan kalau Y di sini ya dy. Ya, kemudian ini tadi plus integral M. M-nya adalah cos Y. Ini dalam kurung besar. Ini adalah cos Y dikurangi du per du X. Ya, du per du X. Du per du X dari integral terhadap Y N. N-nya apa? N-nya ini 3 min X sin Y. Kemudian kurung tutup ya. Bentar, ini kurung tutup. Saya ulangi ini. Sin Y, kemudian sin Y dy kurung tutup ini ya, jadi satu ini, kemudian dx sama dengan c. Oke, setelah saudara masukkan, intinya sama. Kita juga mengerjakan ini dari dalam ini dulu. Ini kita integralkan dulu, kemudian kita turunkan, kita kurangi dengan ini, jumlahkan atau kurangi ya. Ini kurangi di sini, kemudian baru kita operasikan yang lainnya. Kita mulai dari yang paling dalam dulu. Ini ada f
X Y sama dengan integral Y, ini 3 min X sin Y dy plus integral cos Y min du per du X. Nah, kemudian ini hasil integral terhadap Y dari 3 min X sin Y. Ya, diintegralkan terhadap Y. Ya, integralkan terhadap Y. Berarti yang semula ada integralnya, ya kita integralkan, yang Y-nya kita integralkan, tetapi kalau X-nya kita anggap sebagai konstanta. Ya. Tetapi ketika kita integralkan 3, ya, 3 diintegralkan terhadap Y, maka di sini akan menjadi, saya dikasih kurung, 3Y akan muncul seperti ini. Karena ingat ada 1 di dalam Y-nya. Ya, 3Y, kemudian integral dari sin Y, ya, integral dari sin Y itu apa? Integralnya, ya, kalau cos, ya, integral, sin turunannya adalah cos, cos turunannya adalah sin. Nah, sin integralkan adalah jadinya cos, ya. Jadi kalau sin ini diintegralkan jadinya min cos, ya, ini jadinya min cos. Min cos dikalikan dengan minus, ya, ini kalau saya tuliskan kalikan dengan konstanta X, ini kan jadinya min X, ya, cos Y, ya kan, min X cos Y. Ya, jadi kalau ini kita integralkan terhadap sin, ya, diintegralkan, ini kan muncul, ya, sama saja kita mengintegralkan antara X dan integralkan X dengan 5X misalkan, ya, kita anggap 5 ini, oke, ini, ya, ini X cos, ini cos Y, ya, min, ya, kemudian ini dalam kurungnya dx sama dengan C. Kemudian setelah ini kita operasikan ini, bisa enggak kita hitung ini? Ini kalau kita tuliskan, ini kan 3Y, ini min kali min jadinya plus, ya. Jadi ini jadinya F X Y sama dengan integral terhadap Y dari 3 min X sin Y dy plus integral, ya, ini integral dari cos Y, ya, min, ya, ini d per du X nya, ya. Ini kalau kita hitung, ini kan jadinya menjadi 3Y min kali min jadinya plus X cos Y, kan. Maka ketika kita turunkan 3Y plus X cos Y terhadap X, ya, kita turunkan terhadap variabel X, kita turunkan terhadap variabel X, maka 3Y ini kalau kita turunkan terhadap X, hasilnya hilang 0 karena dianggap sebagai konstanta. Konstanta diturunkan hilang, 5 diturunkan hilang terhadap X, ya. Begitu pula 3Y ini. Kemudian X cos 5Y, cos 5Y, cos Y, kalau kita turunkan, maka hasilnya X dianggap diturunkan terhadap dx, hasilnya 1. Tapi cos Y kan tetap ada, tetap sama. Maka 1 kali cos Y hasilnya, ya, sehingga ini menjadi 1, ini kan 1, ya, 0, ya, 0, kemudian plus 1 kali cos Y, maka hasilnya adalah cos Y.
ya, diintegralkan terhadap dx sama dengan c. Oke, ini ya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini f x y sama dengan integral y ya 3 min x sin y dy ya sama dengan ini integral cos y dikurangi cos y 0, integral 0 ya 0, maka ini hilang kan, ini kan 0 ya. Kalau kita turunkan ini 0 sama dengan ya 0 ini di sini. Maka hasilnya ya 0, maka langsung saja ini ini berarti tidak menghasilkan nilai, semoga hasilnya langsung sama dengan C ya. Kemudian kalau begitu kita lanjutkan ini, tinggal melanjutkan ini saja f x y sama dengan integral terhadap y seperti kita ketahui di sini. Ini hasilnya integral terhadap y 3 diintegralkan terhadap y jadinya 3y min x sin y. Ya, ini diintegralkan hasilnya adalah plus cos x, ini kan sama dengan ini, sama dengan yang integral bagian dalam tadi. Ya. Ini hasilnya kalau saya tulis detail ya ini jadinya min x cos y sama ya ini dengan yang di belakang. Kemudian ini menjadi sama dengan c. Maka di sini menjadi 3y plus x cos y sama dengan c. Kalau kita lihat apakah sama hasilnya dengan sebelumnya ya x cos y plus 3y sama, ini kan bolak-balik sama, 3y di depan ini sama. Oke, ini ya. Jadi kesimpulannya ini kan sama. Ya. Kesimpulannya bahwa menggunakan dua cara ini, cara yang pertama maupun yang kedua, ini adalah hasilnya sama. Asalkan sesuai dengan kaidah dalam matematika atau dalam pembagian, kemudian dalam perkaliannya, dalam mengintegralkannya, dalam mendiferensialkannya, itu sudah sesuai, maka tidak ada kekeliruan. Jadi yang perlu diingat, ini saudara mulai integralkan di bagian dalam, berikutnya lanjutkan kemudian baru keseluruhan. Oke, mungkin itu tentang persamaan diferensial. Tahapannya adalah kita cek dulu persamaan tersebut eksak atau tidak. Ya, yang M diturunkan terhadap dy, yang N diturunkan terhadap X. Ya. Apakah nilainya sama? Jika nilainya sama, maka persamaan tersebut dianggap eksak. Ya, jika eksak, baru bisa kita selesaikan dengan cara ini. Tetapi ketika nilainya tidak eksak, maka tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang ini. Kita ada cara yang lain lagi, yang persamaannya misalkan tidak eksak. Mungkin itu dari saya ya. Silahkan nanti bisa saudara coba kerjakan soal nomor 2, 3, 4, dan 5 sebagai latihan ya. Caranya tadi saudara cek dulu ya. Misalkan ini betul tidak caranya ya, apakah seperti ini atau tidak. Oke, mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dan tetap semangat bagi saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri pertemuan kita untuk materi ini. Silahkan dapat latihan melalui soal-soal yang tersedia di dalam materi ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.